Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di kesempatan siang ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca kitab Bulughul Maram. InsyaAllah kita akan baca hadis nomor 522 tentang peristiwa minta hujan yang pernah terjadi di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan, kharaja Sulaimanu alaihi salam yastasqi. Sulaiman pernah mengerahkan pasukannya atau masyarakat untuk minta istisqa, untuk minta hujan. Fara'a namlatan mustalqiyatan ala dhahriha. Lalu beliau melihat ada seekor semut yang terlentang ala dhahriha, terlentang punggungnya di bawah. Rafi'atan qawaimaha, dan dia mengangkat seluruh kaki-kakinya ila sama, ke arah atas. Ya, semut terlentang, kita lihat sendiri bagaimana posisi semut. Kakinya ke arah atas. Taqulu, semut ini mengucapkan doa. Allahumma inna khalqun min khalqika. Ya Allah, kami ini adalah salah satu di antara makhlukmu. Laisa bina ghidan an suqyaka, dan kami laisa bina ghinan an suqyaka, dan kami selalu butuh untuk mendapatkan air darimu. Faqala, lalu Sulaiman mengatakan kepada pasukannya, kepada masyarakatnya, irji'u faqad suqitum bida'wati ghairikum. Pulanglah kalian, karena kalian akan diberi hujan dengan doa makhluk selain kalian. Dan yang dimaksud adalah semut. Rawahu Ahmad wa sahahahu al-Hakim. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Al-Hakim. Baik. Dan hadis ini sebagian ulama menilai termasuk hadis yang mu'allal, yang memiliki illah, memiliki sisi cacat, dengan aneka sanad yang ada, dan beberapa sanadnya nilainya dhaif. Tapi ada jalur yang ketiga, mursal, diriwayatkan oleh Abdul Razak dari Ma'mar dari Az-Zuhri. Kemudian Az-Zuhri bercerita dan sanadnya sahih sampai Az-Zuhri. Wala'alla hadha huwa as-shawab fil hadis, dan mungkin inilah sanad yang benar untuk hadis ini. Statusnya adalah keterangan Imam Az-Zuhri, seorang ulama tabi'in, dan bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Al-Hafidh menyebutkan ini dalam Bulughul Maram, dan juga beliau sebutkan dalam At-Talkhis Al-Habir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan yang dimaksud di sini adalah dalam kitab Al-Musnad. Tapi nampaknya tidak ada dalam kitab Al-Musnad, namun yang lebih tepat adalah ada dalam kitab Az-Zuhud. Dan Al-Hafidh Ibnu Katsir juga menyebutkan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan tidak ada dalam kitab Al-Musnad. Kesimpulannya wallahu alam, ini berita tentang umat masa silam, dan bisa jadi sumbernya Israiliyat. Kalau di sini Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan diriwayatkan oleh Imam Ahmad tanpa keterangan, dan biasanya kalau penyebutan Imam Ahmad tanpa keterangan itu berarti dalam kitab Al-Musnad. Jadi begini, Pak. Para ulama ahli hadis yang kita kenal namanya, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, dan beberapa ulama yang lainnya, mereka tidak hanya memiliki satu karya kitab, tapi mereka juga punya beberapa
karya yang lain. Imam Bukhari punya Sahih Bukhari. Tapi beliau juga punya beberapa kitab yang lain seperti kitab Tarikh Al-Bukhari, Adabul Mufrad yang terkenal. Kemudian Khalqu Af'alil Ibad dan beberapa kitab yang lainnya. Imam Ahmad punya kitab Al-Musnad dan beliau juga punya kitab yang lain seperti Az-Zuhud. Kemudian Imam Muslim ada Sahih Muslim dan ada kitab Muqaddimah Sahih Muslim. An-Nasa'i punya beberapa sunan, ada Sunan Al-Kubra dan ada Sunan As-Sughra yang disebut dengan Al-Mujtaba dan beberapa kitab yang lainnya. Nah, ketika di situ disebutkan Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari, itu maksudnya hadis riwayat Bukhari di kitab apa? Rawahu Muslim, itu maksudnya hadis riwayat Muslim di kitab apa? Nah, itu ada kaidahnya. Kalau disebutkan Rawahul Bukhari titik, berarti riwayat Bukhari di Sahih. Jika hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari di selain kitab Sahih Bukhari, wajib disebutkan. Misalnya Rawahul Bukhari fi Adabil Mufrad, Rawahul Bukhari fi Tarikh, Rawahul Bukhari fi Khalqi Af'alil Ibad. Diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad atau dalam Tarikh Bukhari atau yang lainnya. Karena standarnya beda. Sehingga mengingat standarnya beda, maka penyebutan Bukhari jika ternyata hadis itu ada dalam kitab yang lain selain kitab Sahih, wajib disebutkan. Rawahun Nasa'i, hadis riwayat An-Nasa'i itu dipahami sebagai hadis riwayat An-Nasa'i dalam Sunan As-Sughra. Karena An-Nasa'i itu punya kitab Sunan Al-Kubra. Al-Kubra artinya yang besar. Lalu oleh pemerintah ketika itu beliau diminta untuk meringkas karena ketebalan. Akhirnya diringkas oleh An-Nasa'i. Kemudian beliau beri judul Al-Mujtaba min Sunanil Kubra. Artinya hadis-hadis pilihan dari Sunan Al-Kubra. Nah, Al-Mujtaba ini kemudian lebih dikenal dengan Sunan As-Sughra. Sughra artinya yang kecil. Dan itulah maksud Rawahun Nasa'i. Itu yang dimaksud dengan hadis riwayat An-Nasa'i. Jadi riwayat An-Nasa'i dalam Sunan As-Sughra. Muslim juga sama. Imam Muslim mencantumkan hadis dalam muqaddimah sahihnya. Itu standarnya beda dengan yang beliau sebutkan dalam Sahih Muslim. Maka kalau hadis itu ada dalam muqaddimah, wajib disebutkan rawahu Muslim fil muqaddimah. Karena standarnya beda. Nah, ini termasuk adab yang dijaga dalam disiplin ilmu hadis ketika seseorang menyebutkan periwayatan. Nah, di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar menyatakan rawahu Ahmad. Tapi dalam keterangan Minhatul Alam dinyatakan walam ajidhu. Aku tidak menjumpai hadis ini fihi dalam Musnad Ahmad. Maka kalau statusnya rawahu Ahmad, seharusnya ada dalam apa? Kitab Musnad Imam Ahmad. Tapi ternyata tidak ada di situ. Namun yang ada adalah dalam kitab Az-Zuhud. Yang ada dalam kitab Az-Zuhud. Memang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tapi dalam kitab Az-Zuhud. Nah, adabnya kalau ini selain dalam kitab Al-Musnad, seharusnya disebutkan rawahu Ahmad fi Zuhud. Hadis riwayat Ahmad dalam kitab Az-Zuhud. Baik. Talibul ilmi, kalau orang mau belajar ilmu syar'i, seperti ini bagian dari salah satu ilmu wajib. Jadi ada 5 disiplin ilmu wajib yang harus diketahui oleh talib. Talib itu berarti tingkatan di atas orang awam ya. Dia harus punya muqaddimah ilmu Quran. Dia harus punya muqaddimah ilmu hadis. Kemudian punya
pengetahuan tentang tarikh tasyri', ilmu tentang pengantar ilmu syariat. Kemudian dia harus punya ilmu tentang bahasa Arab dasar. Dan yang kelima, ilmu tentang usul fikih dasar. 5 ini harus dimiliki oleh talib. Dan kalau kita kuliah di Universitas Islam Madinah atau di Madinah International University, 5 ini semester 1 semuanya. 5 ini semuanya ada di semester 1. Jadi nanti setelah dapat 5 ini, kamu mau penjurusan ke bidang ilmu apapun terserah. Mau fokus di ilmu tafsir, ilmu Quran dan tafsir, mau fokus di ilmu fikih, syariah, mau fokus di ilmu hadis, silahkan. Tapi 5 ini harus punya. Maka mereka yang ada di jurusan ilmu hadis, dia punya ilmu tafsir. Tapi hanya muqaddimah. 1 semester di semester yang pertama. Nah, di ANB Academy ini mau kita terapkan tapi untuk orang awam. Sehingga kita buat yang lebih sederhana dan kita buat kurikulum pembelajaran selama 2 tahun untuk orang awam, dan 5 ini dapat tapi versi orang awam. Jadi ada pengantar ilmu hadis, ada pengantar ilmu tafsir, ada pengantar ilmu Quran di ANB Academy yang itu ditempuh dalam waktu 2 tahun selama 4 semester. Tayyib. Kalau ingin lihat kurikulumnya nanti mungkin bisa dibuka di web anbacademy.id. Itu kita sediakan informasi lengkap berkaitan dengan beberapa materi tadi. Baik. Selanjutnya, kalau kemudian ini kita sebut sebagai hadis yang sahih riwayat Az-Zuhri, ada kemungkinan ini berita Israiliyat atau ada kemungkinan Az-Zuhri mendapatkan dari sahabat. Tapi sebatas diceritakan, berita seperti ini sebatas diceritakan boleh, walaupun kalau berdasarkan dalil kita kembali kepada sunnah Nabi SAW. Jadi sebatas cerita ada kejadian itu lebih ringan daripada hukumnya seperti ini. Karena kalau sudah bicara hukum, ini berkaitan dengan apakah ini ajaran Nabi SAW ataukah tidak. Maka kalau bicara hukum, penilaian validitas lebih ketat. Tapi kalau cerita, validitas lebih longgar. Dipahami ya? Standar, jadi ibarat saringan ya. Kalau kita mau menyimpulkan hukum, saringannya harus ketat. Tapi kalau kita mau dapat cerita, saringannya boleh lebih longgar. Makanya Nabi SAW membolehkan kita menceritakan berita Israiliyat. Beliau pernah bersabda, "Haditsu an bani Israila wala haraj." Silahkan kalian ceritakan berita dari Bani Israel wala haraj, dan tidak ada dosa bagi kalian. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, "Idza ja'akum khabarun an Bani Israel fala tusaddiquhu wala tukadzibu." Kalau kalian mendapatkan berita dari Bani Israel, jangan dibenarkan 100%, jangan didustakan 100%. Karena ada kemungkinan benar dan salah. Baik. Selanjutnya, berdasarkan hadis ini, maka cerita ini menunjukkan peristiwa istisqa itu sudah ada sejak masa silam. Dan ini bukan hal yang aneh, karena kebutuhan manusia terhadap hujan itu tidak hanya terjadi pada umat Muhammad SAW. Umat-umat masa silam juga mereka butuh hujan. Dan disebutkan dalam beberapa riwayat tentang kisah Nabi Daniel. Kisah Nabi Daniel, jasadnya pernah ditemukan di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada waktu beliau mengirim ekspedisi pasukan yang dipimpin oleh Abu Musa al-Ash'ari. Anas bin Malik bercerita, ketika kaum muslimin berhasil menaklukkan daerah Tustar,
Mereka menemukan seorang lelaki dalam peti. Penduduk setempat biasa memohon berkah dan meminta hujan dengan jenazah ini. Jadi jasad itu dibawa keluar. Terus mereka berdoa dengan memohon kepada Allah menggunakan wasilah jasad ini. Dan ternyata jasad ini adalah jasad seorang nabi. Abu Musa kemudian mengirim surat kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan beliau minta bimbingan berkaitan dengan apa yang beliau jumpai. Umar memberi jawaban, sesungguhnya ini adalah seorang nabi, api tidak akan makan jasadnya para nabi, dan bumi tidak akan menelan para nabi. Lalu Umar menyampaikan, anindur anta wa ashabuk, yakni ashaba Abi Musa, fadfinuhu fi makanin la ya'lamuhu ahadun ghairukuma. Coba kau perhatikan, di daerah mana yang paling bagus? Makamkan jenazah itu di tempat yang tidak diketahui oleh siapapun selain kalian berdua. Sembunyikan jasad Nabi itu dari siapapun. Dalam riwayat yang lain dari Abul Aliyah, beliau menceritakan, lamma ftatahna tustar wajadna fi baiti malil Hurmuzan sariran alaihi rajulun mayyit. Ketika kami berhasil menaklukkan kota Tustar, kami jumpai di rumah harta milik Hurmuzan, pemimpin non-muslim ketika itu, ada sebuah sarir, ada dipan, yang di atasnya ada jasad sosok mayit. Inda ra'sihi mushafun lahu, di dekatnya ada mushaf, ada lembaran-lembaran masahif. Fa akhadnal mushaf, lalu kami bawa mushaf itu, fahamalnahu ila Umar, dan kami antarkan mushaf itu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fada'alahu Ka'ban, kemudian beliau menyuruh Ka'ab untuk menerjemahkan. Ka'ab al-Ahbar, mantan pendeta Yahudi dari golongan tabi'in, dari kalangan tabi'in. Fanasakhahu bil Arabiyah, lalu disalin ke dalam bahasa Arab, diterjemahkan. Ana awwalu rajulin minal Arab qara'tuhu mislama aqra'ul Qur'an hadza. Aku adalah orang Arab pertama yang membacanya, aku baca ini sebagaimana aku baca Quran. Kemudian Umar menyampaikan satu pesan untuk menyembunyikan jasad ini. Kata Abul Aliyah, hafarna bin nahari 13 qabran mutafarriqah. Maka siang hari kami membuat 13 lubang di tempat yang berbeda-beda. Di sudut sana, di beberapa titik, sejumlah berapa? 13 lubang. Jadi 13 lubang bukan berdekatan ya, mutafarriqah, terpencar di mana-mana. Di sana ada lubang, di sana ada lubang, di sana ada lubang. Falamma kana fil lail dafannahu wa sawwainal qubur kullaha. Begitu malam harinya kami tanam jasad tadi yang biasanya dijadikan sebagai alat untuk istisqa. Kami tanam jasad itu, kami kuburkan jasad itu, kemudian semuanya diratakan dengan tanah untuk menghilangkan jasadnya Nabi. Dan seperti inilah orang soleh mengajarkan. Jasad Nabi itu dihilangkan, bukan dicari. Beda dengan kita ya. Jasad kuburan itu, kuburan Habib itu dicari. Walaupun belakangan kemudian banyak yang merasa, wah ternyata ini nipu. Dulu, wah masya Allah, di sini rame, di sini rame. Belakangan sepi. Kenapa? Mereka merasa, oh ini palsu, kuburan palsu. Tidak ada satupun dalil yang menegaskan bahwa Nabi SAW beliau menelusuri kuburan para nabi sebelumnya. Tidak ada ya. Sehingga memang bukan tugas Nabi Muhammad SAW untuk menelusuri kuburan para nabi.
Walaupun mudah bagi beliau untuk minta kepada Allah, ya Allah tunjukkan kuburan para nabi sebelumnya. Mudah bagi beliau, tapi tidak ada. Nabi SAW tidak melakukan itu. Karena kuburan dalam Islam bukan tempat ibadah. Dan kaum muslimin tidak punya kepentingan dengan kuburan yang hilang. Kuburan hilang ya sudah. Kita mau mendoakan. Anda mendoakan silahkan tanpa harus datang ke kuburan. Sehingga berapa jumlah nabi? Berapa jumlah nabi? Berapa? 124.000. Kuburannya di mana? Wallahu a'lam. Maka para ulama menegaskan, satu-satunya nabi yang kuburannya pasti benar hanya Nabi Muhammad SAW. Selain itu tidak bisa dipastikan. Memang ada kuburan Nabi Musa, ada kuburan Nabi Ibrahim, ada kuburan Nabi Yusha bin Nun, ada kuburan Nabi Syu'aib, dan itu semuanya di daerah Syam yang sekarang masih dilestarikan. Tapi tidak bisa dipastikan. Di Yordan dan di Palestina dua-duanya ada kuburan Nabi Musa. Di Palestina ada kuburan Nabi Musa, di Yordan juga ada kuburan Nabi Musa. Jadi waktu kami ke Yordan itu ada kuburan Nabi Musa. Di Palestina juga ada kuburan Nabi Musa. Jadi yang benar yang mana? Terus kuburan yang panjang yang ada di Yordan, yang konon itu katanya adalah kuburan Nabi Yusha bin Nun. Panjang sekali, mungkin ada 5 atau 6 meter panjang. Dan yang jaga di situ bilang, kita juga nggak bisa memastikan kuburan beliau ada di mana. Ya, mungkin di antara yang panjang ini ada di titik A, titik B, titik C, tapi juga nggak bisa memastikan. Maka berkaitan dengan kuburan para nabi, satu-satunya nabi yang kuburannya bisa dipastikan benar adalah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan beberapa nabi yang sekarang ma'ruf kuburannya dilestarikan, itu sifatnya masih dugaan. Betul nggak itu kuburan Nabi Ibrahim? Betulkah itu kuburan Nabi Musa? Allahu a'lam. Baik. Tapi kita dapat pelajaran dari kebijakan yang disampaikan oleh Umar tadi, bahwa orang saleh di masa silam, mereka seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abu Musa al-Asy'ari dan yang lainnya, mereka justru malah menyembunyikan jasad Nabi agar apa? Tidak dikultuskan. Karena dalam perjalanan sejarah kesyirikan, penyebab syirik itu kuburan. Dalam perjalanan sejarah kesyirikan, penyebab syirik itu kuburan. Dari mulai syirik zaman Nabi Nuh sampai syirik zaman belakangan. Makanya dulu beliau melarang kaum muslimin untuk ziarah kubur, dikhawatirkan praktek syirik kembali dilakukan sebelum mereka memiliki iman yang kuat. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku larang kalian untuk ziarah kubur, sekarang silakan kalian ziarah kubur. Selanjutnya, hadis ini dalil bahwa dianjurkan ketika sholat istisqa untuk membawa binatang. Kucing dibawa, yang punya piaraan apapun dibawa, ya. Sehingga apa silakan yang bisa dibawa. Dan ini adalah pendapat sebagian ulama Syafi'iyah dan ulama Hambali. Wa kadza qala As-San'ani, dan demikian pula yang disampaikan oleh As-San'ani seperti keterangan beliau dalam Subulus Salam. Wa 'allalu lidzalika bi annal jadaba qad asabaha. Dan mereka beralasan bahwa musim paceklik itu juga dialami oleh binatang. Maka biar nanti binatang ikut berdoa. Pendapat yang kedua mengatakan tidak dianjurkan untuk membawa binatang ketika sholat istisqa, karena Nabi SAW tidak melakukannya. Di samping itu, ya, ini akan memberatkan orang yang berangkat sholat istisqa. Sehingga sholat istisqa bawa kucing satu-satu, terus sampai sana nanti gimana? Malah berantem. Ya. Maka tidak dianjurkan demikian. Dan intinya di sini adalah dianjurkan untuk memperbanyak taubat kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Dan kalaupun
dalam istisqa itu binatang juga ikut berdoa, mudah-mudahan menjadi salah satu sebab mustajab. Tapi tanpa harus dibawa ke area salat istisqa. Selanjutnya hadis ini dalil bahwa fitrahnya makhluk kalau berdoa itu di mana? Mereka ke atas. Fitrahnya makhluk ketika berdoa mereka mengarah ke atas. Jadi kita berdoa begini, bukan begini. Itu fitrah yang tidak mungkin bisa dihindari. Baik. Ada tokoh yang dia tidak mau mengakui Allah di atas. Abul Ma'ali Al-Juwaini. Dalam ceramah yang dia sampaikan, ini kejadian masa silam sekitar abad 4 Hijriah. Kemudian datang salah satu jamaah namanya Al-Hamadani. Al-Hamadani mengatakan kepada Al-Juwaini, saya mau tanya. Da'annal kitab wa sunnah. Sudah kita tinggalkan dalil. Cuman saya mau menyampaikan. Kalau saya itu berdoa, kenapa saya tidak bisa menghilangkan nuansa? Saya tidak bisa menghilangkan nuansa memohon ke arah atas. Jadi batinku itu memohonnya ke arah atas. Abul Ma'ali Al-Juwaini bingung gimana jawabnya. Dan memang itu diakui. Nurani kita memohon ke arah atas. Gak bisa dihilangkan ketika berdoa. Akhirnya dia bingung untuk jawab. Terus dia mengatakan sambil memukul kepalanya, Hayyarani hamadani, hayyarani hamadani, hayyarani hamadani. Hamadani bikin aku bingung. Hamadani bikin aku bingung. Ya. Karena nurani manusia memang demikian keadaannya. Maka mau ditolak pakai logika itu tidak bisa. Sebab itu nurani. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan fitrah manusia untuk mengarahkan kepada siapa dia harus membela kebenaran. Baik. Selanjutnya bagian akhir dari bab ini, hadis dari Anas bin Malik, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam istasqa fa asyara bi dhahri kaffaihi ila as-sama', akhrajahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat istisqa dan beliau berdoa kepada Allah, fa asyara bi dhahri kaffaihi ila as-sama'. Beliau berdoa kepada Allah berisyarat dengan punggung telapak tangannya ke arah atas. Ada dua pendapat takwil ulama dalam hadis ini, tentang hadis ini. Yang pertama, annal haditha ala dhahirihi, ay ma'nahu annahu ja'ala zuhurahuma nahwas sama'. Hadis ini dipahami sesuai dengan makna tekstualnya, di mana beliau menjadikan punggungnya itu ke arah atas. Jadi kalau berdoa begini, ketika istisqa berdoanya tangannya gimana? Punggungnya ke arah atas. Oke. Dan kenapa demikian? Karena beliau berharap agar terjadi tolak balak. Dan paceklik ini termasuk balak, makanya doanya doa tolak balak. Atsani yang kedua mengatakan annal murad bil hadis al mubalagha fi raf'ihima. Yang dimaksud dalam hadis ini, Nabi SAW ngangkat tangannya terlalu tinggi, sehingga seolah-olah punggung telapak tangannya menghadap ke arah atas. Nah, beginian jadinya punggung telapak tangannya menghadap ke arah atas. Kelihatan ya? Jadi kalau Anda ibu-ibu mungkin bisa mengadahkan tangannya terus diangkat tinggi-tinggi sampai di atas kepalanya. Maka nanti punggung telapak tangan akan menghadap ke arah atas. Walafzul hadits laisa bisarihin fima dzakarahul awwalun. Dan hadis ini juga tidak tegas kalau Nabi SAW ketika berdoa membalik tangannya sehingga telapak tangan ke arah bawah. Karena disebutkan dalam riwayat yang lain dari Malik bin Yasar As-Sukuni thumma al-Aufi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza sa'altumullaha fas'aluhu bi butuni akufikum wa la tas'aluhu bi dhuhuriha. Kalau kalian minta kepada Allah, maka mintalah kepada Allah dengan telapak tangan kalian dan jangan minta dengan punggung
tangan kalian. Jadi nyadong, mintalah dengan cara nyadong. Nyadong itu bahasa Indonesianya apa? Menengadahkan telapak tangannya ke arah atas. Dan hadis ini statusnya hadis yang jayyid. Wallahu alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Walhamdulillah, kita sudah menyelesaikan bab tentang salat istisqa, dan berikutnya kita akan membahas tentang bab masalah pakaian ketika salat. Insyaallah akan kita baca di pertemuan berikutnya. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Sebelumnya apakah? Hah? Apa? Gimana? Di kitab Israiliyat. Israiliyat nggak ada kitabnya. Israiliyat itu tidak ada kitabnya. Kabar burung itu kan tanpa kitab. Ya. Segoro Kidul ditunggu Nyi Roro Kidul, itu di kitab apa itu ada? Adanya di kitab apa? Nggak ada ya. Di Merapi ada Penunggu Merapi, itu adanya di kitab apa? Ya mong jarene. Nah, Israiliyat itu jarene, kabar burung yang ya nyebar dengan sendirinya jadi berita viral yang MLM ya, mulut lewat mulut, sehingga tanpa sumber. Itulah kurang lebih kualitas berita Israiliyat. Jadi nggak bisa ditahqiq. Tahqiq kitab Israiliyat itu nggak bisa, nggak ada kitabnya. Baik, demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.